Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Pendidikan Kimia 19B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang poster kelarutan timbal balik fenol dengan air. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama Safira Desti Zulfiana, yang kedua Sri Wulandari, yang ketiga Liliani Arum Permata, dan yang keempat Farida Farahatun. Selamat menyaksikan hasil presentasi kami. Percobaan kelarutan timbal balik bertujuan untuk mempelajari kelarutan timbal balik antara dua cairan, yaitu fenol dengan aqueous, serta menggambarkan hubungan tersebut dengan suhu diagram fasa. Pada proses tersebut dihubungkan kelarutan dengan suhu dalam suatu diagram fasa dilakukan dengan cara mencampurkan suatu larutan kedua larutan itu ke masing-masing yang akan bercampur sebagian bila temperatur di bawah temperatur kritis, dan bila mencapai temperatur kritis merupakan kenaikan temperatur tertentu, di mana akan diperoleh komposisi larutan yang berada dalam kesetimbangan, maka larutan tersebut disebut homogen. Sedangkan bila sudah lewat dari temperatur kritisnya, larutan akan bercampur sebagian kembali untuk suatu diagram fasa yang berhubungan dengan larutan terhadap suhu akan dapat dibentuk. Yang selanjutnya adalah kajian teori. Kelarutan dibagi menjadi dua macam, yaitu larutan homogen dan larutan heterogen. Larutan heterogen dibagi menjadi dua bagian, yaitu insoluble dan immiscible. Pada materi kelarutan dapat dipelajari tentang fenomena timbal balik. Larutan timbal balik adalah kelarutan yang bersifat sebagian apabila temperaturnya di bawah temperatur kritis. Faktor yang mempengaruhi dari kecepatan kelarutan adalah suhu, ukuran partikel, dan pengadukan. Contoh dari aplikasi timbal balik adalah proses pembuatan. Di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja kelarutan timbal balik fenol dengan air. Di sini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu menimbang fenol. Yang pertama dengan menyiapkan tabung reaksi dan timbangan. Kemudian menimbang fenol sebanyak 5,0098 gram dengan menggunakan neraca analitik. Lalu yang terakhir yaitu fenol yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang dilengkapi dengan termometer dan pengaduk. Langkah yang kedua dengan menambahkan aqueous. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu aqueous disiapkan dalam gelas beker dan dimasukkan ke dalam buret dengan menggunakan corong. Lalu aqueous dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang bereaksi fenol melalui buret hingga larutan menjadi keruh. Kemudian yang terakhir dicatat volume aqueous yang digunakan untuk membuat larutan menjadi keruh ke dalam data pengamatan. Langkah yang ketiga yaitu memanaskan campuran. Yang pertama, campuran fenol dengan air dipanaskan kira-kira 90 derajat Celcius sambil diaduk secara perlahan dan konstan. Selanjutnya, mencatat suhu T1 ketika larutan berubah bening pertama kali dan membiarkan suhu naik 4 derajat Celcius. Yang ketiga, tabung reaksi dikeluarkan dan dibiarkan campuran mendidih di udara sambil diaduk. Langkah yang terakhir, mencatat suhu T2 saat larutan keruh kembali, kemudian mencari suhu rata-rata. Step yang terakhir yaitu mencari T1 dan T2. Yang pertama, setelah suhu campuran normal, campuran dititrasi lagi dengan aqueous dalam jumlah tertentu. Lalu campuran dipanaskan dengan penanas air sampai suhunya naik. Kemudian campuran dikeluarkan dari penanas air dan dibiarkan suhunya turun. Yang terakhir mencatat suhu T1 dan T2 pada titik maksimum dan kemudian akan menurun kembali saat penambahan air. Berikut kami sajikan 3 variasi data pengamatan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis percobaan. Pada praktikum kali ini bertujuan untuk menentukan suhu kritis kelarutan timbal balik fenol air. Senyawa fenol yang digunakan adalah fenol dalam fase cair. Fenol itu berwarna orange bening. Yang pertama dilakukan yaitu menimbang fenol dengan menggunakan neraca analitik dan menempatkannya pada tabung reaksi. Kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit aqueous hingga larutan berubah menjadi keruh
dalam hal ini berarti terbentuk dua fasa. Volume aqueous yang ditambahkan sampai terbentuk cairan keruh ini seperti pada data percobaan yang pertama, nomor 1, volume aqueous 1,7 mili. Selanjutnya, campuran keruh dua fase ini dipanaskan dalam penangas air hingga larutan berubah menjadi bening, yang berarti terbentuk satu fasa. Suhu campuran ketika campuran dua fasa berubah menjadi satu fasa tercatat sebagai suhu T1. Selanjutnya, campuran aqueous dan fenol dikeluarkan dari penangas air dan didinginkan di udara sambil diaduk hingga larutan keruh kembali atau terbentuk dua fasa kembali. Suhu ketika muncul kekeruhan atau berubah menjadi dua fase kembali tercatat sebagai T2. Setelah menentukan T1 dan T2, kita dapat menghitung suhu rata-ratanya. Langkah ini dilakukan berulang kali hingga penambahan aqueous tidak menyebabkan kekeruhan dalam larutan. Pada data percobaan diperoleh fraksi mol air. Tentunya kita dapat menentukan hubungan antara suhu serta fraksi mol air, seperti yang tertera pada poster grafik suhu terhadap fraksi mol air. Pada grafik pertama, diperoleh suhu kritis air adalah sekitar 64,5 Celcius. Dari grafik tersebut, dilihat bahwa jika temperatur dinaikkan melewati kesetimbangan fenol air, maka sistem berada dalam satu fase atau campuran bening. Jika temperatur diturunkan hingga grafik kesetimbangan fenol air, maka sistem berada dalam dua fase atau campuran berwarna keruh. Sistem berada dalam dua fase karena hanya sebagian komponen yang tercampur. Keadaan ini dipengaruhi oleh temperatur, yang mana pada saat suhu campuran dinaikkan atau T1, terbentuk larutan bening, yaitu komponen-komponen telah tercampur dengan sempurna. Dan pada saat suhu dinaikkan menjadi T2, larutan menjadi keruh kembali, yaitu komponen-komponen kembali Pada menyisa. percobaan ini dapat disimpulkan bahwa suhu akan meningkat seiring bertambahnya jumlah volume yang digunakan. Fenol tidak dapat sempurna ketika dilarutkan dalam aqueous karena fenol bersifat nonpolar sedangkan aqueous bersifat polar. Oleh karena itu, fenol tidak akan membentuk campuran yang homogen.